Shalom, selamat pagi, saudaraku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Tuhan kita yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kita hingga pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 4 April 2025. Saudaraku terkasih, kita akan sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam renungan harian di kanal YouTube HKBP Limo. Pada renungan harian Logos pada hari ini yang diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Demikian firman dari Tuhan. Saudaraku terkasih, khotbah atau firman ini disampaikan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang umumnya dikenal dengan khotbah perpisahan, karena sekitar yang tercantum pada kitab Yohanes pasal 14 sampai yang pasal 16 ini, di mana Tuhan Yesus mengumpulkan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus berpisah dari mereka, karena Tuhan telah menyediakan akan hari terakhirnya di dunia ini, di mana Tuhan akan menghadapi hari yang akan dilalui untuk dimati di kayu salib. Selanjutnya adalah proses yang akan dihadapi Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berperan bahwa dalam memberitakan firman Tuhan, dalam menyebarkan firman Tuhan, bahwa murid-muridnya akan senantiasa dibekali dan diberkati oleh Roh Kudus kemanapun mereka melangkah. Saudaraku terkasih, ayat ini sebagai pengajaran dari Tuhan Yesus menjelaskan sebagaimana tadi disampaikan, bahwa dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa. Maksud ia dalam hal ini adalah Roh Kudus yang senantiasa datang ke dunia ini, datang kepada hidup kita, agar kita manusia ini begitu menyadari bahwa kita adalah umat berdosa yang senantiasa diliputi dosa dalam kehidupan kita. Kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya akan senantiasa mengingatkan kita bahwa kita tidak akan luput dari dosa. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berusaha dan selalu bertindak agar kita menghindar atau menjauh dari perbuatan dan tindakan dosa. Roh Kudus juga mengingatkan dalam ayat ini bahwa ia akan mengisapkan dunia dari dosa dan kebenaran. Kebenaran di sini dimaksud seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat selanjutnya ini, yang ayat ke-10, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Maksudnya di sini bahwa Tuhan Yesus menyatakan kebenaran kepada kita, kepada murid-muridnya, bahwa Tuhan memang akan benar-benar akan menghadapi proses kematian di kayu salib dan akan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Semua itu sudah tertulis dalam Alkitab, dan kebenaran itu hanya ada pada diri Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Demikian firman itu juga disampaikan bahwa dengan Roh Kudus pada ayat ke-8 tadi juga merupakan penghakiman. Bahwa Roh Kudus mengingatkan manusia, mengingatkan kita semua, bahwa pada saatnya kita akan menghadapi penghakiman di dunia ini. Dengan kehadiran, dengan adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, bahwa penghakiman akan dosa pada hari akhirnya nanti, Tuhan mengingatkan kita bahwa Roh Kudus akan yang senantiasa membimbing kita pada hari penghakiman agar kita senantiasa berlaku, bertindak dengan benar sepanjang hidup kita, agar pada waktunya hari penghakiman itu kita terlepas dari maut. Kita akan bersama Tuhan Yesus di surga yang baka, bersama Tuhan selamanya. Saudaraku terkasih, firman ini yang akan sampai kepada kita semua mengingatkan bahwa begitu besar peranan dan bimbingan dari Roh Kudus.
Roh Kudus yang mengarahkan, membimbing dan mengingatkan kita agar kita senantiasa tidak atau menghindari perbuatan dari dosa dan selalu bertindak bahwa menyatakan kebenaran akan firman Tuhan. Kita diminta juga untuk dapat memberitakan firman Tuhan kemanapun kita pergi, melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, agar pada saatnya, pada hari penghakiman, kita terlepas dari maut dan kita bersama Tuhan Yesus di dalam kebenaran, kekekalan, dalam surga yang Tuhan telah sediakan kepada kita. Saudaraku terkasih, dengan firman ini, mari kita senantiasa mengarahkan hati dan pikiran kita dalam bimbingan Roh Kudus, agar biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap langkah kita, kemanapun kita melangkah, apapun kegiatan kita sehari-hari, kita meminta bimbingan dan arahan dari Roh Kudus, agar setiap langkah, tindakan, perkataan, maupun perbuatan kita senantiasa berkenan kepada Allah. Biarlah Roh Kudus yang membimbing dan mengajari kita dalam kehidupan kita, dalam memberitakan firman, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, kemanapun kita melangkah. Mari kita berserah kepada Tuhan melalui Roh Kudus, agar Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang kami sembah dan kami puji, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, hanya karena bimbingan-Mu melalui Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti dan memahami akan dosa yang kami perbuat, yang kami lakukan setiap hari dalam kehidupan kami. Melalui Roh Kudus mengingatkan kami agar kami selalu menghindari dan tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Karena kebenaran dari Tuhan, kebenaran firman Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena tiba pada saatnya penghakiman, kami terhindar dari maut karena Roh Kudus yang senantiasa bekerja dalam hati dan pikiran kami masing-masing, dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga segala tindakan perbuatan kami kiranya dapat berkenan di hadapan Allah. Bimbing kami Tuhan, agar Roh Kudus yang mengajari, mengarahkan kami dapat berbuat baik Tuhan, dapat melakukan segala yang baik dalam memberitakan firman-Mu, dalam melayani, dalam setiap tindakan kami sehari-hari, di tengah keluarga, di tengah pelayanan gereja, dalam pekerjaan, dalam usaha kami. Kemanapun kami melangkah, kiranya Roh Kudus yang senantiasa membimbing dan mengajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati pelayanan kami di gereja ini Tuhan, kemanapun kami, setiap kegiatan kami Tuhan, kiranya Engkau menyertai membimbing kami. Berkati jemaat-Mu saat ini Tuhan dimanapun berada. Apabila saat ini ada jemaat yang sakit, berikan kesembuhan, yang dalam kondisi lemah berikan kekuatan. Tambahkan sukacita di setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan berikan kepada kami, kepada jemaat-Mu semua Tuhan dalam masa pendidikan, dalam segala perjuangan anak-anak kami Tuhan, bimbing mereka agar menjadi anak-anak yang setia dan senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pelayanan kami Tuhan di gereja-Mu ini Tuhan, di setiap pelayanan kami, di dalam masyarakat, di tengah pekerjaan dimanapun Tuhan, kiranya pelayanan kami ke depannya semakin baik. Berkati juga bangsa dan negara kami, agar pemerintah kami semakin bijaksana, memberikan yang terbaik kepada kami semua rakyat di tengah-tengah negara kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami yang sudah sempurna, kiranya Tuhan menyempurnakan di dalam kasih karunia Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar tidak terhalang berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.